Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan da'ima amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'in fil Udhiyah. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-22. Faqala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-haditsu tsani wal 20, hadis yang ke-22. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna laki minal ajri, sesungguhnya bagimu wahai Aisyah dari pahala, ala qadri nasabiki, sesuai kadar lelah kamu, wa nafaqatiki, dan juga nafkah yang kamu keluarkan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim. Hadis ini bicara tentang ibadah umrah yang dilakukan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Rasulullah mengatakan kepada Aisyah bahwasanya pahala umrah yang kamu dapatkan sesuai dengan kadar lelah di dalam ibadah umrah tersebut. Demikian juga sesuai dengan kadar nafkah yang dikeluarkan. Artinya semakin lelah di dalam ibadah, semakin besar pahalanya. Dan ini berlaku tidak hanya umrah saja, berlaku juga dalam masalah ibadah tahajud, berlaku juga dalam masalah ibadah puasa, berlaku juga dalam masalah ibadah korban. Nah, demikian juga nafkah yang dikeluarkan. Semakin banyak nafkah dikeluarkan, maka pahalanya lebih besar. Nafkah untuk haji lebih mahal, maka pahalanya lebih besar. Nafkah untuk korban lebih mahal, maka pahalanya juga lebih besar sesuai dengan kaidah umum ini. Maka kaitan hadis ini dengan kitab Ad-Dhahi tentang korban Idul Adha, yaitu pada kata-kata nafaqatiki, ya, nafkah yang dikeluarkan, maka semakin mahal harga korban yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita mendapatkan pahala yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja berbeda ya antara seseorang yang berkorban kambing harga 1 juta misalnya yang sudah memenuhi syarat, dengan orang yang korban kambing juga tapi harga 4 juta. Sama-sama seekor kambing tetapi harganya berbeda, sehingga pahalanya pun berbeda juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun saya tampilkan hadis ini pada nomor 22, yaitu setelah pembahasan tentang pendapat yang mengatakan lebih utama kambing daripada sapi. Maka maksud saya adalah mereka yang memilih korban sapi, meskipun berserikat untuk 7 orang dalam satu sapi, mereka tampaknya menilai dari sisi nafkah yang dikeluarkan. Korban kambing, 1 ekor kambing 2 juta. Korban sapi, 1 ekor sapi, masing-masing orang kena 2,5 juta misalnya, lebih mahal ya, atau 3,5 juta, lebih mahal. Nah, sehingga mereka dari sisi ini pilih korban sapi meskipun berserikat, ya tidak ada masalah ya. Meskipun tetap saja apa yang sudah kita sampaikan kemarin tidak berubah ya, bahwa korban yang lebih utama adalah korban 1 ekor. Sehingga kalau dikatakan oleh para ulama sapi lebih utama daripada kambing, itu maksudnya sapi 1 ekor lebih utama daripada korban kambing 1 ekor. Bukan berarti bahwa korban kambing itu kalah lebih utama, lebih utama daripada yang sepertujuan sapi ya. Bukan berarti bahwa sepertujuan sapi lebih utama daripada korban kambing ya. Itu yang dimaksud oleh para ulama-ulama kita. Korban 1 sapi lebih utama daripada 1 kambing. Tapi andaikan orang-orang tetap memilih korban sapi meskipun berserikat 7 orang, nggak ada masalah, karena mereka mendapatkan fadilah dari sisi lain, yaitu dari sisi nafkah yang dikeluarkan. Semakin besar nafkah dikeluarkan, semakin besar pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja ini kaidah umum ya. Hadis ini adalah kaidah umum. Ada pengecualian-pengecualian. Betapa banyak amalan yang lebih ringan tetapi lebih besar pahalanya. Misalnya ibadah 1 malam dalam Lailatul Qadar lebih utama daripada ibadah 83 tahun. Khairum min alfi syahr, ya, lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu 83 tahun. Nah, 83 tahun tentu saja lebih berat. 1 malam Lailatul Qadar lebih ringan. Nah, maka contoh-contoh seperti ini sangat banyak sekali
Dan memang itu sebagaimana perkataan para ulama, likulli qaidah mustathniyat. Setiap kaidah pasti ada pengecualian ya. Maka ini pun juga hadis ini kaidah umum, ada pengecualian darinya. Kita lanjutkan hadis yang ke-23, al-hadits tsalits wal 'ishrun an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalur riqabi, paling utamanya budak, maksudnya untuk dimerdekakan, adalah aghlaha thamanan, yang paling mahalnya harganya, wa anfasuha, dan paling dicintainya, inda ahlihi, pada majikannya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini bicara tentang hasungan untuk memerdekakan budak. Jadi di dalam Islam budak itu tidak dihapus perbudakan ya, tetap masih ada perbudakan sampai nanti hari kiamat. Karena selama masih ada perang dengan orang-orang kafir, nanti kalau orang-orang kafir kalah, kemudian mereka jadi budak, maka hukum perbudakan ini masih berlaku. Tetapi Islam sangat bagus sekali menghapuskan secara tidak langsung terhadap perbudakan ini ya. Kalau hukumnya tidak dihapus, tetapi menghapuskan secara fakta sekarang sudah tidak ada perbudakan. Nah itu karena Islam sangat cerdas sekali menghasung umat Islam untuk memerdekakan budak-budak mereka. Salah satunya hadis ini ya. Rasulullah mengatakan budak yang paling utama untuk dimerdekakan, maksudnya yang paling besar pahalanya, adalah budak yang paling mahal, aghla. Sebagian riwayat tidak pakai ghain tapi pakai ain ya, a'laha. Ya dibaca aghla atau dibaca a'la sama saja ya. Kalau aghla itu artinya paling mahal, kalau a'la itu paling tinggi harganya, sama maknanya, yaitu paling mahal harganya. Wa anfasuha inda ahli, yang paling disukai oleh majikannya. Kalau paling disukai oleh majikannya mungkin karena taatnya kepada majikan atau karena tenaganya yang kuat. Nah, maka ketika dimerdekakan ini berarti biasanya pemerdekaannya adalah pemerdekaan yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harapan lain selain pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau misalnya memerdekakan budak karena budaknya memang suka bikin onar misalnya. Nah, ini ada sisi-sisi ketidakmurnian ikhlasnya ya. Karena memerdekakannya mungkin karena terpaksa daripada sibuk terus tiap hari mengurusi budak yang bikin onar ini, akhirnya pilih dia merdekakan saja, hitung-hitung dapat pahala. Nah, maka tidak ikhlas 100% ya. Tapi kalau ini budak yang sangat disukai oleh majikannya, tapi majikannya mau melepaskan untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, ini tentu saja pahalanya lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan korban Idul Adha apa ya? Para ulama mengkaitkan hadis ini dengan korban Idul Adha, bahwa apapun yang berkaitan dengan sedekah maka lebih banyak atau lebih mahal yang kita sedekahkan, maka pahalanya pun juga lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memerdekakan budak ini termasuk bab sedekah ya, karena ini nilai harta, mempunyai nilai jual atau nilai harta gitu. Demikian juga korban ya, korban ini kita beli dengan duit kita, maka ada nilai hartanya di situ okay? Kemudian kita sedekahkan atau kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka semakin banyak duit yang kita keluarkan untuk korban, berarti semakin utama pahalanya. Karena itu dalam buku yang berjudul bahasa Arab ini, yang bertuliskan bahasa Arab ini, saya kasih judul Man ikhtara aghlal adhahi, orang yang memilih paling mahal di antara hewan kurban. Dan ini juga merupakan dasar bagi saudara-saudara kita yang memilih kurban sapi, meskipun 1/7 dari satu sapi, tetapi lebih mahal daripada kurban satu kambing. Nah, tidak ada masalah, meskipun itu kalah utama dari sisi mempersembahkan 1/7 hewan daripada mempersembahkan satu hewan, tetapi dari sisi lain, yaitu dari sisi harga yang lebih tinggi, maka dia lebih utama. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Adapun Abu Dzar, perawi hadis ini namanya Jundub bin Junadah, an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah, sebagaimana dalam hadis riwayat dalam Arba'in An-Nawawiyah yang sudah pernah kita pelajari dulu. Dan boleh dibaca Jundub, boleh juga dibaca Jundab. Dan Abu Dzar ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki kemiripan dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemiripannya dalam hal apa? Mari kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Dzar ya.
Man sarrahu ay yanzura ila tawadu'i Isa alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang ingin melihat kepada tawaduknya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Isa itu terkenal sangat tawaduk sekali ya. Beliau katanya dalam riwayat-riwayat disebutkan tidur di mana saja beliau mendapatkan ngantuk ya. Jadi kerjaannya setiap hari keliling dakwah. Ngantuk di pinggir jalan ya sudah tidur pinggir jalan. Ngantuk di emperan masjid, tidur di emperan masjid. Wallahu alam, ini dalam riwayat-riwayat disebutkan. Maka falyanzur ila Abi Dzar, hendaklah dia melihat kepada tawaduknya Abu Dzar radhiyallahu an, maka dia tawaduknya mirip tawaduknya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini fadilah Abu Dzar. Kita lanjutkan hadis yang ke-24, al-haditsur rabi' wal 20. An Khabbab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'jarur rajul, diberi pahala seseorang itu fi nafaqatihi kulliha, dalam nafkahnya semuanya. Jadi nafkah apa saja maksudnya dikasih pahala oleh Allah. Illa, selain fit turabi, di dalam bangunan. Hadis diriwayatkan Tirmidzi. Dalam riwayat Tabarani, illal bunyan, kecuali bangunan. Maksud hadis ini adalah setiap uang yang dikeluarkan oleh seorang muslim untuk nafkah apapun juga, maka ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu yang tidak ada pahalanya, yaitu kalau dia keluarkan duit untuk bangunan. Tapi bangunan di sini ditafsirkan oleh para ulama yaitu bangunan yang melebihi dari batas keperluan dia dan keluarganya. Kalau kita membangun bangunan karena perlu, maka ini ada pahalanya. Karena seseorang punya kewajiban untuk kasih nafkah kepada istrinya, kepada anaknya ya, berupa makan, sandang, papan gitu. Nah, maka papan kalau dia membangunnya karena keperluan tidak ada masalah, dan ini termasuk yang yu'jar, termasuk yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang turab ini, yang tidak ada pahalanya ini adalah kalau dia membangunnya di atas keperluan dari dirinya dan keluarganya. Jadi misalnya awalnya seseorang rumahnya 1 lantai. Kemudian ketika anaknya bertambah, dia tambah lagi rumahnya 2 lantai. Ini enggak ada masalah. Ini yu'jar, ini diberi pahala. Tetapi ketika tidak diperlukan tapi dia tinggi-tinggikan ya, perbaiki lagi, dipolesi lagi, dipercantik lagi. Nah, di sini tidak ada pahalanya. Bukan dilarang ya, dipersilahkan. Ya, tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja tidak ada pahalanya. Bahkan para ulama katakan bisa saja bukan hanya tidak ada pahala, tetapi menghasilkan dosa apabila melampaui batas dari ketentuan syariat. Contoh misalnya kemarin saya pergi ke daerah Sragen ya. Nah, itu saya lihat beberapa rumah itu di atas atapnya itu ada patung ayam. Nah, ini termasuk turab kayak begini ya, memperbagus bangunan. Atap nggak ada masalah apa-apa, dikasih hiasan patung ayam. Nah, di sini tidak hanya tidak berpahala, tapi justru mendatangkan dosa. Kenapa? Karena membuat patung makhluk bernyawa haram dalam Islam. Nah, sebagian orang bingung karena saking banyaknya duitnya, sehingga rumah yang sudah bagus rusak lagi ya, ditetel lagi, ditetei lagi, kemudian diganti tembok yang baru ya. Kemudian kalau sudah bosan 1 tahun 2 tahun dirusak lagi, diganti lagi. Nah, kayak gitu itu yang tidak ada nilai pahalanya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang muslim seyogianya ketika mengeluarkan nafkah hendaklah dia memikirkan kira-kira ini keluar nafkah ada pahalanya atau tidak. Nah, kaitannya hadis ini dengan bab korban Idul Adha adalah bahwa korban Idul Adha Anda keluarkan berapapun ada nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang yang pelit untuk mengeluarkan duitnya untuk korban Idul Adha karena merasa tahun kemarin sudah korban, atau pelit untuk mengeluarkan duitnya untuk korban Idul Adha sehingga memilih kambing yang paling murah di antara yang terjual itu, yang dijual itu, padahal dia mampu untuk memilih yang termahal misalnya, maka hendaklah dia mengingat hadis ini bahwa apapun duit yang dia keluarkan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu yang tidak ada pahalanya, yaitu kalau dia memegah-megahkan bangunan rumah yang dia tidak perlu kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini malah mengingatkan saya kepada kasus yang lain, yaitu rumah-rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rumah-rumah beliau sangat kecil sekali ya, dengan
kamar-kamar yang sangat kecil juga di dalam rumah tersebut. Nah, ini Sa'id bin Musayyab ketika melihat rumah-rumah Nabi dihancurkan untuk peluasan Masjid Nabawi, dia menangis. Dia mengatakan alangkah bagusnya seandainya rumah Nabi ini dibiarkan supaya menjadi contoh bagi umat beliau. Nah, sekarang alhamdulillah banyak para masyayikh yang sudah menggambarkan kepada kita bagaimana bentuk rumah Nabi SAW dengan ukuran meter sebagaimana lebih mudah untuk tergambar bagi kita. Ternyata sangat-sangat kecil sekali. Saya yakin tidak ada satupun kita yang rumahnya lebih kecil daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu stoplah, tidak usah berfoya-foya dalam masalah bangunan, enggak ada pahalanya sama sekali. Kalau berfoya-foya seperti itu, hendaklah kita gunakan uang kita yang diberikan oleh Allah untuk keberuntungan kita di akhirat, mencari pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis yang ke-25, al-haditsul khamis wal 20. An Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi, sebaik-baik manusia, anfa'uhum, yang paling manfaat, paling banyak manfaat di antara mereka, linnas, kepada orang-orang yang lain. Rawahul Qudai, diriwayatkan oleh Imam Qudai, ini wafat tahun 454 Hijriah. Fi Musnad Asy-Syihab fil Mawa'idh wal Adab. Ini judul kitabnya ya, dalam Musnad Asy-Syihab. Syihab itu artinya obor ya. Fil Mawa'idh, dalam masalah nasihat-nasihat, wal adab, dan adab-adab. Ini sekedar judul ya, judulnya Asy-Syihab fil Mawa'idh wal Adab. Hadis ini menunjukkan bahwa manusia yang terbaik itu maksudnya paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis berikutnya nanti kalimatnya begitu. Demikian juga maksudnya adalah yang paling besar pahalanya itu adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Memberi manfaat dengan apa? Ya dengan apapun. Kalau orang berilmu, memberi manfaat dengan ilmunya. Semakin banyak dia memberi manfaat dengan ilmunya, semakin besar pahalanya. Orang yang kaya, maka dia memberi manfaat dengan hartanya. Semakin banyak dia memberi manfaat dengan hartanya kepada orang lain, maka semakin besar pahalanya. Orang yang punya pangkat juga begitu ya, dia memberi manfaat kepada orang lain dengan pangkatnya, maka dia semakin besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu bermacam-macam ya, ada ilmu dunia, ada ilmu agama. Nah, ilmu agama dengan mengajarkan ilmu tersebut. Ilmu dunia misalnya kedokteran ya, seorang dokter dia yang paling besar pahalanya adalah yang anfa'uhum, yang paling banyak memberikan manfaat. Nah, sehingga seorang muslim ketika mengetahui hal seperti ini, dia tidak akan pelit untuk memberikan jasa kepada orang lain ya. Bisa memberikan jasa dengan ilmunya, bisa dengan hartanya, bisa dengan kepandaiannya dalam bab-bab tertentu yang dia kuasai ya, bisa juga dengan kedudukannya ya. Maka ini maksud dari hadis ini, sehingga kaitannya dengan korban sangat jelas ya. Ini adalah salah satu dasar mereka yang suka untuk korban sapi, meskipun hanya 1/7 dari sapi tersebut tidak ada masalah. Tapi dari sisi memberi manfaat dengan daging yang lebih banyak daripada kalau kita korban kambing, maka ini sesuatu yang utama. Sehingga masalah korban ini bebas saja ya. Siapa yang suka korban kambing silahkan, karena korban kambing lebih utama daripada korban 1/7 sapi, sebagaimana sudah dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Tapi bagi yang suka korban sapi tidak ada masalah, silahkan lanjutkan. Karena meskipun 1/7 sapi ini kalah utama dengan 1 ekor kambing, tapi dari sisi lain dia bisa lebih utama, yaitu dari sisi lebih banyak daging yang disedekahkan sehingga lebih banyak menebar manfaat kepada orang lain, lebih mahal harta yang dikeluarkan untuk membeli 1/7 sapi tersebut, maka dari sisi ini juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya mirip seperti misalnya kalau ada 2 masjid ya. Satu masjid lebih kuno, satu masjid lebih baru, tetapi masjid yang lebih baru ini lebih banyak jamaahnya. Para ulama katakan masjid yang lebih kuno lebih utama daripada masjid yang baru. Tetapi para ulama juga katakan masjid yang lebih banyak jamaahnya lebih utama daripada masjid yang sedikit jamaahnya. Nah, di sini bertentangan kan? Ini masjid kuno lebih utama dari sisi kunonya. Kenapa lebih utama? Karena sudah lebih banyak ibadah dilakukan padanya. Sementara masjid yang baru sedikit ibadah dilakukan padanya. Tetapi masjid yang baru ini mungkin karena ada AC-nya ya, nyaman, bersih suasananya, sehingga banyak yang sholat di situ. Nah, sholat jamaah semakin banyak jamaahnya lebih utama daripada yang sedikit.
Nah, sekarang pilih yang mana ini? Nah, jadi masing-masing ada fadilahnya lah. Yang kuno lebih utama dari sisi kunonya, yang baru lebih utama dari sisi lebih banyak jamaahnya. Karena itu silahkan saja dalam masalah ini ya, kembali ke masing-masing kita, mau korban sapi silahkan, mau korban kambing silahkan, yang penting jangan tidak berkorban padahal mampu untuk melakukannya. Sebagai penutup untuk hadis 25 ini ya, bahwa hadis ini dalam sanadnya ada rawi yang dhaif bernama Amr As-Saksaki. Tetapi meskipun hadis ini di dalam sanadnya ada rawi yang dhaif, oleh Syekh Albani hadis ini dinilai hasan. Kenapa dinilai hasan? Karena ada hadis yang semakna dengannya, yaitu hadis berikutnya, Al-Haditsus Sadis wal Ishrun, hadis 26. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi, orang yang paling dicintai ilallahi oleh Allah taala, anfa'uhum, yang paling manfaat, maksudnya paling banyak manfaat di antara mereka. Hadis riwayat Tabarani. Kenapa orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain paling dicintai oleh Allah? Para ulama mengatakan karena semua makhluk itu adalah tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang-orang yang ditanggung oleh Allah, dialah yang paling disukai oleh Allah. Seperti misalnya saya punya keluarga, anak istri. Nah, orang yang paling banyak berbuat baik kepada anak istri saya, wajar kalau saya kemudian suka kepadanya, ya, cinta kepadanya. Nah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah tidak seperti makhluk, ya. Ta'alallahu amma yasifun. Allah jauh lebih utama, tapi maksudnya itulah ya penalarannya kenapa orang yang paling banyak memberi manfaat itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari hadis ini kita ambil pelajaran, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, hendaklah kita banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dengan kata lain, jangan pelit untuk memberi manfaat kepada orang lain. Apapun yang kita bisa berikan, yang diberi ilmu oleh Allah, jangan pelit menyampaikan ilmu. Yang diberi harta oleh Allah, jangan pelit untuk memberi manfaat dengan harta. Yang diberi jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pelit untuk menggunakan jabatannya untuk maslahat umum. Jangan seperti kebanyakan pejabat, ya, menggunakan jabatannya untuk maslahat pribadi. Mestinya gunakan jabatannya untuk maslahat umum. Saya mengangan-angankan kapan suatu saat adanya seorang ya pejabat atau pemimpin yang dia sama sekali tidak mengambil jatah untuk dirinya kecuali sesuai dengan keperluannya saja. Misalnya gajinya dalam 1 bulan 20 juta misalnya. Perlunya berapa? 1 bulan dia mungkin perlu 2 juta. Ya sudah, ambil 2 juta. Sisanya digunakan untuk rakyat. Nah, kayak begini yang kita idamkan. Jadi orang yang sama sekali tidak melirik kepada dunia, tetapi dia hanya melirik kepada pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengetahui bahwa orang yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang paling banyak memberikan manfaat. Kaitan hadis ini dengan korban Idul Adha sangat erat sekali, bahwasanya dengan korban kemudian kita membagi-bagikan dagingnya, maka ini kita sudah termasuk angfa, ya, orang-orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Karena itu sebisa mungkin jangan mengambil korban Idul Adha kita melebihi dari 1/3. Kenapa? Nah, nanti akan dijelaskan pada hadis berikutnya, hadis 27. Kenapa jangan lebih dari 1/3? Meskipun tidak haram, ya. Para ulama katakan seandainya semua daging korbanmu kamu makan, sebagian dimakan, sebagian disimpan. Yang diberikan kepada orang miskin hanya 1 suap saja misalnya, 1 piring saja, ya, diberikan kepada mereka. Itu sudah menggugurkan kewajiban untuk bersedekah dari hewan korban tadi. Tapi itu tidak utama seperti itu. Yang paling utama adalah jangan lebih dari 1/3 berdasarkan hadis yang akan kita baca nanti. Kemudian sebagai penutup untuk penjelasan hadis 26 ini, saya komentar untuk tulisan saya sendiri bahwa kurang bagus sebenarnya hadis ini ditampilkan di sini, karena hadis ini maknanya sama dengan hadis sebelumnya. Alangkah bagusnya diambil salah satunya saja, ya. Anggaplah hadis yang pertama itu karena sanadnya dhaif, meskipun akhirnya derajatnya hasan, diganti aja hadis yang kedua saja, yang jelas apa? Sanadnya sahih, sehingga sudah terwakili karena ini 2 hadis maknanya sama. Lebih bagus kalau ditampilkan hadis yang lain yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa korban sapi lebih utama daripada korban kambing misalnya, tapi maksudnya 1 sapi, ya, bukan 1/7 sapi.
yaitu hadis yang terkenal tentang masalah datang ke Jumatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi jenabat, kemudian datang pada jam pertama seperti korban unta, pada jam kedua seperti korban sapi, pada jam yang ketiga seperti korban kambing kibas yang bertanduk bagus. Nah, ini hadis dijadikan dalil oleh para ulama bahwa korban unta lebih utama daripada sapi, sapi lebih utama daripada kambing, dan itu mazhab Syafi'i ya. Adapun kalau mazhab Maliki tetap lebih utama kambing melebihi sapi, melebihi unta, karena kambinglah yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai korban Idul Adha, dan juga kambing ini dagingnya lebih lezat ya, daging apa lebih lezat daripada sapi. Ya, ala kulli hal ada perselisihan pendapat dari para ulama. Nah, maka paling bagus kalau hadis ini salah satunya dihapuskan ya, hadis 26 ini atau 25 ini diganti dengan hadis yang barusan saya tampilkan tadi, sehingga bukunya lebih lengkap nih. Dan ini sekaligus menunjukkan betapa lemahnya manusia ya, kadang-kadang menulis satu tulisan kemudian setelah selesai dia merasa ini ada cacatnya ya, perlu diperbaiki lagi. Dan ini tidak ada masalah, ini supaya manusia tidak sombong ya, sehingga dia ngerti memang batas kemampuannya segitu ya, tidak akan ada tulisan manusia sempurna, tidak akan. Imam Syafi'i saja ketika menulis kitab Ar-Risalah ya, dibaca oleh muridnya, setiap kali membaca ketemu salahnya, dibaca lagi ada salahnya lagi, besok dibaca lagi ada salahnya lagi. Jadi setiap pengkhataman kitab itu pasti ketemu salah, pengkhataman berikutnya ada salahnya lagi. Nah, demikian juga kitab ini insya Allah akan cetak pada edisi berikutnya dengan diperbaiki sebagian hadisnya supaya tidak terulang seperti di sini. Kita lanjutkan hadis yang ke-27, al-haditsus sabi' wal 20 an Nubaisyah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni sesungguhnya aku kuntu adalah aku dulu nahaitukum aku melarang kalian an luhumil adahi dari daging-daging kurban Idul Adha fauqa thalathin di atas 3 hari, yaitu tidak boleh menyimpan lebih dari 3 hari. Kenapa? Kaima supaya tasa'akum daging itu mencakupi kalian, itu maksudnya tersebar pada umat Islam. Faqad ja'a Allah, maka sungguh Allah telah mendatangkan pada tahun ini bil khair dengan kebaikan, maksudnya harta ya. Jadi harta sudah melimpah lagi. Fakulu, maka silahkan makan, wa tasaddaqu, dan sedekahlah, waddakhiru, dan silahkan menyimpan. Artinya menyimpannya sudah tidak dibatasi 3 hari lagi ya. Inna hadhil ayyam, sesungguhnya hari-hari ini, maksudnya hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, ayyamu aklin wa syurbin, hari-hari makan dan minum. Tapi jangan lupa yang paling inti adalah wa dzikrillah, hari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim, dan dalam Abu Daud disebutkan fakulu, makanlah, waddakhiru, simpanlah, wattajiru, dan carilah pahala ya, dari kata-kata ajrun pahala, ittajiru carilah pahala, yaitu dengan cara sedekah. Dari hadis ini kita ambil kesimpulan bahwa menyimpan daging korban tidak ada batasannya berapa hari. Bahkan 1 tahun menyimpan daging korban nggak ada masalah, disimpan di freezer ya, setiap kali perlu dimasak sampai bertemu pada korban berikutnya, nggak ada masalah. Tapi menurut saya sudah tidak sehat lagi, atau sudah tidak seperti kalau daging baru lagi ya, dan rasanya pun juga tidak seenak kalau baru, sehingga tidak usah lama-lama lah kalau menyimpan gitu. Ya, kira-kira diperlukan saja. Adapun dalam hadis ini Nabi pernah membatasi menyimpan daging korban hanya boleh 3 hari, tidak boleh lebih. Itu gara-gara waktu itu ada ya seperti paceklik ya, kekurangan pangan, sehingga Nabi SAW ingin korban daging ini menyeluruh kepada seluruh umat Islam, sehingga yang menyimpan maksimal nyimpan sampai 3 hari ya. Hari keempat sudah tidak boleh ada lagi sisa daging, itu supaya daging lebih tersebar kepada umat Islam yang mungkin tidak bisa berkorban. Nah, kemudian pada tahun berikutnya para sahabat tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tahun kemarin engkau larang lebih dari 3 hari, sekarang gimana? Nah, Nabi kemudian menjawab dengan hadis ini ya. Maka hadis ini ada sababul wurudnya, yaitu karena ditanya oleh para sahabat Nabi SAW. Tetapi hadis ini tetap berlaku hukumnya, tidak mansukh hukumnya apabila terjadi kondisi yang serupa. Jadi suatu saat misalnya terjadi kelaparan yang melanda masyarakat, misalnya susah pangan jadi mahal. Nah, maka kalau terjadi seperti itu,
hadis ini masih berlaku lagi. Jangan menyimpan daging lebih dari 3 hari, kaima tasa'akum, supaya daging ini lebih melebar kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian dari hadis ini juga diambil pelajaran bahwa korban Idul Adha hendaklah kita perlakukan 3 ini. Sebagainya kita makan, sebagainya kita simpan, sebagainya kita cari pahala, yaitu disedekahkan. Dan gara-gara hadis ini, sebagian ulama berpendapat pembagian daging kurban berarti 3 ini. Sepertiga dimakan, sepertiga disimpan, sepertiga disedekahkan. Berarti apa? Yang disedekahkan lebih sedikit, sepertiga. Yang untuk kita 2/3. Tapi ini pendapat yang kurang bagus. Meskipun ada pendapat itu, ada ya, tetapi kurang bagus. Kurang bagusnya kenapa? Tidak sesuai dengan prakteknya Rasulullah SAW. Rasulullah prakteknya yang disedekahkan lebih banyak, sebagaimana hadis yang akan kita baca. Demikian juga sesuai dengan kalam Allah di dalam Al-Quran. Kalam Allah dalam Al-Quran menunjukkan bahwa pembagiannya untuk orang lain lebih banyak daripada apa yang kita ambil. Karena itu ya, pendapat tadi meskipun berdasarkan hadis ini, tetapi itu pendapat tidak terlalu bagus nih, karena bertentangan dengan dalil-dalil yang lainnya. Kemudian perawi hadis ini Nubaisyah, ini meskipun ada tak marbutahnya, biasanya untuk perempuan, tapi di sini dia adalah seorang sahabat Nabi laki-laki ya, Nubaisyah Al-Hudali. Nah, maka dia seorang sahabat laki-laki. Maka jangan salah, radhiyallahu anha ya, radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan hadis yang ke-28. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi sifati, dalam sifat udhiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, korban Idul Adhanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Ibnu Abbas mengatakan, yut'imu, Nabi memberi makan ahla baitihi, kepada keluarganya, ats-tsulutsa, sepertiga. Wa yut'imu, dan memberi makan fuqara ajiranihi, orang-orang fakir dari tetangga-tetangganya, ats-tsulutsa, sepertiga. Wa yatasaddaqu, dan beliau bersedekah, ala su'ali, ini hamzahnya ditasydid ya, kepada orang-orang yang meminta-minta, yang biasanya kelilingan tuh minta-minta, bitsuluts, sepertiganya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Musa Al-Asfahani, ini ulama hadis wafat tahun 581 Hijriah, di dalam kitab Al-Wadhaif. Tapi sayangnya kitab ini saya nggak ngerti ya, sudah cari-cari nggak ketemu. Wa qala, dan beliau mengatakan haditsun hasan, ini hadis yang hasan. Nah, terus kalau kitabnya tidak saya temukan, dari mana taunya? Ya, itu dari kitab ini, kitabnya Ibnu Qudamah, yaitu kitab Al-Mughni. Qala Muwaffaquddin Ibnu Qudamah, berkata Imam Ibnu Qudamah, wafat tahun 620 Hijriah, fil Mughni, dalam kitabnya Al-Mughni. Dan kitab Al-Mughni ini adalah syarah bagi matan Khiraqi, yang alhamdulillah ya, beberapa dari asatidzah kita mempelajari matan Khiraqi dari ulama, salah satu masyayikh Mesir ya, Syekh Hafnawi. Nah, ini Al-Mughni ini adalah syarahnya. Beliau mengatakan huwa qaulu Ibnu Mas'udin, itulah pendapatnya Ibnu Mas'ud, wa Ibnu Umar, dan pendapat Ibnu Umar, yaitu orang yang berkorban mengambil sepertiga maksimalnya, jangan lebih, supaya sesuai dengan perbuatan Nabi SAW. Walam na'rif lahuma mukhalifan, dan kami tidak mengetahui adanya orang yang menyelisih dua sahabat ini. Fi sahabah, di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana, maka adalah pendapat itu ijma'an, sudah menjadi kesepakatan ya. Jadi kalau ada sahabat Nabi yang ngomong, kemudian yang lain-lainnya diam tidak menyelisih, itu dianggap sudah sepakat ya, ijma' sukuti ya. Wali anna Allah Ta'ala qala, dan karena Allah Ta'ala mengatakan fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Fakulu minha, maka makanlah darinya daging korbanmu ya. Wa at'imu, dan berilah makan al qani, kepada orang yang qanaah, tidak minta-minta. Wal mu'tar, dan orang yang minta-minta. Ini surah Al-Hajj ayat 36. Al-qani, al-mu'tar, ini terjemah yang gampang, al-qani orang yang qanaah ya, yang tidak minta-minta. Al-mu'tar yang sebaliknya, itu yang minta-minta. Tapi ada juga tafsir yang sebaliknya. Qani ini justru yang minta-minta, sementara mu'tar ini yang tidak minta-minta. Nah, maka prakteknya ayat ini bagaimana? Ternyata prakteknya Rasul sallallahu alaihi wasallam ambil sepertiga, berarti ini penerapan terhadap fakulu minha. Kemudian beliau sepertiganya disedekahkan kepada para fakir, sepertiganya lagi disedekahkan kepada orang yang minta-minta. Nah, disedekahkan kepada para fakir ini termasuk at'imul qani, memberi makan kepada orang-orang yang qanaah ya, orang fakir yang dikasih berapapun dia qanaah, dia terima, nggak pernah minta. Kalau al-mu'tar ini orang yang minta-minta.
Karena fakirnya mungkin terlalu dahsyat sehingga dia keliling-keliling untuk cari daging di masjid sana, pindah lagi ke masjid sini, ya minta daging lagi. Mungkin karena saking banyaknya keluarganya di rumah, ya tidak ada makanan sehingga terpaksa untuk minta-minta. Karena zaman dulu orang minta-minta bukan dijadikan pekerjaan, tidak seperti zaman sekarang. Orang yang rumahnya sudah cukupan bagus tapi masih minta-minta karena memang pekerjaannya minta-minta. Nah, tidak seperti itu, tidak seperti zaman sekarang. Maka ringkasnya kesimpulan dari hadis ini adalah paling utama mengambil daging kurban tidak lebih dari sepertiga. Apakah boleh lebih dari sepertiga? Boleh, tapi tidak utama. Yang paling utama adalah jangan lebih dari sepertiga. Semakin sedikit yang kita ambil semakin utama. Jadi misalnya kita mengambil hanya 1 kilo saja, sisanya kita berikan untuk sedekah. Itu lebih utama daripada kita mengambil sepertiga. Adapun Nabi mengambil sepertiga ya wajar, keluarganya kan banyak. Kalau Nabi hanya mengambil 1 kilo tidak cukup untuk keluarga yang banyak, keluarga beliau yang banyak, ya maka beliau ambil sepertiga wajar. Tapi kalau keluarga kita sedikit, apalagi tidak suka daging, sudahlah ambil 1 kilo saja atau setengah kilo saja sesuai dengan keperluan kita. Habis itu sisanya sedekahkan, karena semakin banyak memberi manfaat semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini hadis yang dapat kita baca pada pertemuan sore hari ini. Insyaallah hadis 29 dan seterusnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Mungkin sisa waktu kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan, Ustaz? Ini karena belum dihidupkan ya, mungkin belum muncul ya. Belum nyala. Karena ini baru saja saya hidupkan dan belum nyambung. Tapi kalau dibacakan nggak ada masalah. Yang penting saya mendengar suaranya. Saya matikan aja ya ini ya. Gimana? Mau dibacakan boleh? Baik, jadi berkorban untuk mayit ya. Berkorban untuk mayit dalam mazhab Syafi'i hanya diperbolehkan apabila dia berwasiat. Sehingga kalau dia tidak berwasiat, maka tidak ada korban untuk mayit. Ini mazhab Syafi'i yang beredar di masyarakat Indonesia. Kemudian korban untuk mayit ini hadisnya tidak ada yang sahih. Ada hadis ya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, nanti kalau saya mati kamu korban 2 wahai Ali. Sehingga Ali setiap tahun korbannya 2 kali, dua ekor, satunya untuk Nabi, satunya untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka di sini hadisnya tidak sahih ya. Sehingga kata Ibnu Mubarak, lebih bagusnya orang tidak melakukan hal tersebut, tetapi hendaklah dia bersedekah untuk si mayit karena hadisnya yang sahih. Dan insyaallah nanti akan kita temukan hadisnya dalam buku ini. Fadhal. Bolehkah korban hewan kerbau? Kerbau itu menurut para ulama hukumnya sama dengan sapi. Antum bisa lihat dalam kitab Ijma' karya Ibnul Munzir, wa ajma'u anna hukmal jawamisi kal baqar. Mereka sepakat bahwasanya hukum jamus, yaitu kerbau, itu seperti sapi. Tapi yang dimaksud oleh Ibnul Munzir ini dalam bab zakatnya. Kalau orang punya 30 ekor sapi, dia wajib zakat karena sudah nisab. Demikian juga kalau punya korban punya 30 ekor jamus ya, kerbau, maka dia wajib untuk zakat juga. Nah, dalam bab zakat para ulama menyamakan antara sapi dengan kerbau, demikian juga dalam bab korban Idul Adha mereka samakan. Kenapa disamakan? Karena dianggap satu marga ya, satu jenis.
Seperti kalau kita manusia dengan Ya'juj Ma'juj, sama-sama manusia, sama-sama anaknya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi jangan dianggap Ya'juj Ma'juj itu beda marga dengan kita, ya sama-sama marga manusia maksud saya. Fadhal. Patungan beberapa orang untuk beli satu kambing. Nah, ini tidak sah sebagai korban, tapi sah sebagai sedekah biasa. Ya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah untuk dilakukan, tetapi tidak sah sebagai korban. Kalau pengen sah sebagai korban, caranya adalah orang yang urunan ini kumpulkan duitnya kepada satu orang, ya. Kemudian disedekahkan kepada satu orang ini. Nih, kamu saya sedekahi, kami sedekahi duit ini. Kemudian kamu beli korban, nanti korbannya ketika menyembelih di kami semuanya diserikatkan. Jadi ketika menyembelih mengatakan Allahumma ya Allah, taqabbal, terimalah minni, dari saya, wa min ashabi, ya, dan dari sahabat-sahabat saya yang urunan ini. Nah, itu tidak ada masalah, itu bisa sah sebagai korban Idul Adha. Jadi ini termasuk satu cara, ya, cara supaya helah supaya korbannya sah sebagai korban dan semuanya dapat pahala. Demikian dijelaskan oleh para ulama Syafi'iyah. Ada lagi? Orang sudah niat untuk korban, kemudian wafat sebelum berkorban. Apakah duit yang sudah dia siapkan itu wajib untuk dikorbankan oleh ahli warisnya? Tidak, ya. Pertama, karena korban itu memang tidak wajib, ya. Kecuali kalau dinazarkan, ya. Bisa dibaca dalam bukunya guru saya, Syekh Al-Qudaimi, ya. Ini buku ini saya taruh di bagian akhir dari naskah yang berbahasa Arab, ya. Saya bacakan aja lah supaya antum juga ngerti bagaimana perkataan para ulama. Ini kitabnya berjudul Al-Jauharatul Aliyah fi Ahkamil Udhiyah. Beliau mengatakan, hukmud dhahiyyati li muslimin qadar tusannu ta'kidan li ghairi man nadar. Hukum Idul Adha, korban Idul Adha bagi orang muslim yang mampu saja, itu disunnahkan secara sunnah muakkad, kecuali untuk orang yang nazar. Nah, kalau yang nazar maka dia wajib untuk kurban. Nah, sehingga kalau bapak yang mati ini dia sudah bernazar, ya, saya nazar akan kurban, tidak hanya niatan untuk kurban tapi nazar untuk kurban. Nah, maka di sini wajib untuk dilanjutkan oleh ahli warisnya, karena dia berarti utang nazar, nazarnya belum terlaksana. Tapi kalau hanya niatan saja nggak ada masalah. Bahkan beliau mengatakan di sini, walam yaraw wajibatan dhahiyyah liman syara muktafiyan bin niyyah. Mereka tidak berpendapat wajib untuk korban Idul Adha bagi orang yang sudah membeli hewannya, tetapi dia hanya dengan meniatkan saja. Jadi orang beli kambing, sudah ada niatan ini untuk korban. Tapi pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, dia berubah pikiran, saya nggak jadi korban. Terus untuk apa? Disembelih karena tamu-tamunya datang dari luar kota, sehingga disembelih pada tanggal 9 itu, pada hari Arafah, sebagai jamuan makan mereka puasa Arafah. Nggak ada masalah, ini tidak punya utang sama sekali, karena dia hanya baru meniatkan, ya, boleh mengubah niatnya. Illa binadrin, kecuali kalau dinadarkan tidak bisa diubah. Wa bidhi dhahiyyah, atau dia sudah mengatakan dengan lidahnya, kambing ini adalah korban Idul Adha saya. Nah, tidak boleh disembelih karena sudah diucapkan. Tapi kalau hanya dalam hati, diniatkan dalam hati, ini kambing mau saya korbankan, nah itu boleh berubah, nggak ada masalah, tidak sampai kepada wajib untuk mengganti, enggak. Ada lagi? Kulit korban dijual oleh panitia, ya, kemudian uangnya dimasukkan ke kas masjid. Begini, orang yang berkorban tidak boleh menjual kulitnya, tidak boleh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti akan kita baca hadisnya, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit korbannya, tidak ada korban baginya.
Demikian juga wakil dari orang yang berkorban tidak boleh menjual. Okay? Nah, sehingga panitia ini yang saya paham mereka adalah wakil-wakil dari pengkorban. Maka wakil dari pengkorban tidak boleh menjual kulit korban, tidak boleh. Okay? Bolehnya membantu menjual saja. Misalnya kulit korban ini diberikan kepada siapa? Misalnya diberikan kepada anak-anak yatim yang ada di kampung tadi. Okay? Nah, anak-anak yatim yang di kampung tadi tentu saja kalau dikasih kulit mereka nggak bisa menjual. Nah, panitia menjualkan, okay? Membantu menjualkan, nggak ada masalah. Tapi yang ditanyakan tadi, ya panitia menjual, kemudian dananya masukkan kas masjid. Ini yang zahir bagi saya ini sama dengan dia menjual untuk kepentingan yang kembali ke dirinya sendiri. Karena masuk kas masjid nanti bisa digunakan untuk apa? Untuk beli pisau, pisaunya untuk korban besok. Sama juga ya, itu sama dengan kita berkorban, kita jual kulit kemudian beli pisau dengannya, kita gunakan. Sama aja ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka sebaiknya itu tidak usah dilakukan. Gitu. Khawatir malah menyebabkan korbannya tidak sah. Berikan kepada yang berhak untuk diberi, orang miskin, anak yatim dan sebagainya. Okay? Setelah mereka diberi, nah baru merekalah yang menjual. Bukan saya sebagai pengkorban yang menjual, bukan juga wakil saya sebagai wakil yang menjual. Karena wakil hukumnya sama dengan yang dia diwakili. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Bagaimana hukum jual kulit kurban kemudian diberikan kambing lagi untuk disembelih? Ya, kalau itu nggak ada masalah ya, karena diberikan kepada orang-orang miskin. Ya. Jadi kambingnya diberikan kepada orang-orang miskin setelah membeli tersebut. Jadi bukan menjual untuk dirinya sendiri. Ya. Kalau untuk dirinya sendiri nggak boleh. Ya. Jadi bolehnya untuk diberikan kepada orang-orang miskin misalnya. Ya. Kulit korban saking banyaknya diberikan kepada orang-orang miskin. Ternyata nilainya bisa untuk beli kambing. Nah, dibelikan kambing, berikan kepada orang-orang miskin tersebut. Nggak ada masalah. Ya. Tapi untuk kembali ke diri kita sendiri sama saja, tidak boleh. Kenapa? Karena sama dengan kita menjualnya untuk manfaat kita sendiri. Jangan menjual untuk manfaat kita, tapi sekedar menjualkan ya. Jadi harus dibedakan antara menjual dengan menjualkan. Kalau menjualkan berarti itu sebenarnya milik orang lain, bukan milik kita lagi. Kita hanya boleh memanfaatkan, memakan, bikin kerupuk dari situnya, dari kulitnya tersebut dan sebagainya. Tapi kalau untuk dijual tidak boleh. Cukup ya? Mesti, monggo. Bolehkah doa menyembelih kurban seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Ibrahim. Allahumma inna nabiyika wa ilaika wa taqabbal minna. Bismillah wa ala millati Ibrahim. Ini doa yang tidak tepat ya, karena itu doa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita gunakan saja doa-doa yang warid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun doa yang lain yang ditanyakan tadi ya, hadza minka wa ilaika, insyaallah nanti akan ada bahasannya pada hadis yang akan datang. Dan ini karena sudah jam 16.48 kita cukupkan sampai di sini. Kalau masih ada pertanyaan lagi bisa kita buka pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Benarnya dari Allah dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin.